Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Blitar. Seorang wanita berumur 55 tahun yang terkena santet oleh adik kandungnya sendiri karena rebutan harta warisan orang tuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta, ini medianya Kim Acan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik baik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Scorpio Oh, yang ada di Blitar. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Blitar. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 55 tahun yang terkena santet oleh adik kandungnya sendiri karena rebutan harta warisan orang tuanya. nah itu ya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita yang saat ini terkena santet. Kemarin terkena santet ya. Perutnya besar Ya Allah. dan kakinya kaki gajah. Oh, gede gitu, bengkak kabeh gitu nggih. Karena merebut harta warisan. Rebutan. Ini salah satu subscriber kita yang baru 8 bulan ya. Baru 8 bulan. Anaknya yang memperkenalkan ini untuk ibunya menonton. Ya. Dan akhirnya 8 bulan dia baru like comment dan share 1 bulan lebih ya. Dan penyakit ini sudah hampir 1 bulan. Oh, barusan kayak gini ya. Jen. Berarti Dan akhirnya alam semesta dan Tuhan mengutus saya untuk datang ke sana. Kondisi dari wanita ini Scorpio ya, ini masih punya suami. ya. Perutnya besar, keras, dan memar-memar. Aduh, bis urat-uratnya udah muncul-muncul gitu. Tidur salah, berdiri salah. Nggih. Di hari-hari tertentu itu akan kumat. Dan kakinya membesar sebelah kanan. Ya, dokter memvonis ini rematik. Oh, rematik yang Rematik akut. udah akut. Dan perutnya ini pembusukan usus. Usus yang busuk. Dilakukan berbagai macam cara tapi tidak bisa Ada kesembuhan. Tuhan. Sempat ditusuk oleh dokter, mengeluarkan angin. 1 hari udah pulang, Nggih. bengkak lagi. Bengkak betetek meneh. Dan akhirnya dia ke alternatif. Nggih. Katanya alternatif mengatakan bahwa ada saudara yang sakit hati, ya, akhirnya mengirimkan santet yang sangat dahsyat, Nah, gue. yang mana apabila orang menyembuhkannya, Santet itu akan kembali sih yang nyembuhin. betul. Ya, dan itu tadi. Tapi nama ego dari si manusia Nggih. tidak mau introspeksi. Lah kuwi piye to nonton Pintu Misteri ke introspeksi. Ya, dan akhirnya dia ingin dari pembicaraan-pembicaraan yang lain tuh menyatakan benar ini. Dan dia masih ragu. Ini apa penyakit atau apa? Oh, ngoten. Ya. Dan akhirnya sebelum saya masuk ke Rogo Sukmo, saya masuk lebih dalam kehidupannya. Dan ternyata si Scorpio ini mempunyai 5 saudara. Dia anak pertama, ya. Dan si pelakunya adalah adiknya yang nomor 4, perempuan. Ya. Kozolimi kali ya. Ya, permasalahannya adalah Harta waris. sebenarnya tanah yang sudah ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya Nggih. itu sudah dikasih tahu tanah-tanahnya. Udah dibagi-bagi. Iya, tanah daerah sana kamu yang ambil. Daerah ini kamu yang ambil. Daerah ini kamu yang ambil. Wasiatnya udah pas dibagi-bagi. Walaupun aktenya masih nama orang tua, Oh, nggih. Belum dibalik. belum dibalikan. Tapi si
akta-akta ini dipegang oleh kakaknya, si Scorpio. Nah, adik yang keempat ini janda. Suaminya meninggal. Punya 2 orang anak. Nah, yang pertama dia bekerja di Hong Kong, laki-laki. Yang pertama laki-laki. Yang kedua ini nikah. Laki-laki juga, tapi tinggal di tempat istri. Tempat ibunya ini. Oh, tempat lanjut. Nah, si anak pertamanya ini ya, di 3 tahun yang lalu, Bu, nanti kalau uang sudah cukup, Ibu kan dapat tanah nih di dekat sana. Jadi tanah itu kita buat rumah aja. Biar Ibu nggak tinggal di pinggir hutan lah pokoknya. Oh, ala di pelosok. Ya, rumah itu biarin nanti untuk anak warisan yang cucu-cucu. Oh, Yang peninggalan dari suaminya. Gitu loh. Karena kecil. Jauh dari pemukiman. Oh iya kalau begitu. Nah, pada saat 1 tahun terakhir ini, anak dari yang nomor 4 ini sudah ngumpul uangnya. Dan akhirnya ibunya bilang, Mbak, saya mau bangun di situ. Walaupun nggak dibilang iya, cuma dibaca saja. Dipikirnya, oh sudah, saya yang penting sudah pamit nih. Ya, digaraplah, dikerjakan, dibuat pagar dengan hasil kerja anak yang pertamanya ini, yang dari Hong Kong. Dibuatlah rumah, bangunan segala macam. Ya, pas pada saat orang tuanya meninggal, memang pegang sertifikat itu. Karena kau anak pertama. Ya, tapi ingat ya, ini udah tahu sebenarnya. Anak yang pertama ini udah tahu siapa. Ya, udah tahu. Nanti pada saat udah rumahnya udah jadi, balik kasih lah sertifikatnya. Ya, oleh karena adik keempatnya ini anaknya kerja di Hong Kong terus duitnya ngumpul, dia bikin rumah lebih besar dari kakaknya, lebih mewah dari kakaknya, dan 85% itu udah mau jadi. Ya, akhirnya dia datanglah si Scorpio ini, ya, datang ke rumah. Itu hampir yang jadi itu ya. Apa-apaan ini? Ya. Ini nggak ada persetujuan saya. Loh, Mbak, saya kan sudah WhatsApp. Mbak baca. Ya, ini kan emang sudah jatah saya, Mbak. Nggak ada, kata dia. Nggak ada. Pertengkaran lah di sana. Pertengkaran lah di sana, dan akhirnya si mbaknya ini suaminya PNS, ya, dan dia pun PNS. Oh, ngoten. Si anak pertama ini tuh. Ya, si Scorpio-nya ini. Scorpio ini. Nah, oleh karena dia merasa dirinya lebih pintar, kaya, lebih pintar dan punya pendidikan, ya. Nah, ini nggak ada berdasarkan hukum, tidak ada menyatakan bahwa ini milikmu. Ya, memang benar, belum dibalik nama. Kan pas pada saat warisan Bapak masih kan ada, dikumpulin semuanya kita, udah dirembukan bareng dan diomongin satu persatu, dan ada kok saksinya. Nah, betul. Nggak mau tahu, nggak fakta itu. Nggak fakta itu. Yang fakta adalah saya yang megang akte tersebut. Terus kamu yang menguasai gitu? Betul. Dia kamu menyewa apa namanya? Lawyer? Bukan. Yang buat ngerubuhin itu. Ya Allah, bulldozer. Dua bulldozer dengan sewa per 3 jam. Diratain. Begitu histerisnya ibunya, yaitu si adiknya keempat itu. Histeris. Lah iya toh. Dan akhirnya menelpon lah anaknya yang donasi yang mendanai bekerja rumah di itu. Luar negeri tadi. Ya. Dan anak itu kecewa, pas datang sudah rata. Berikut pagar-pagar kiri kanan. Dan mereka pindah lagi ke rumah lama yang peninggalan dari suaminya yang di dekat hutan itu. Ya Allah. Rata. Oh, kelakuan. Nah, setelah itulah anaknya dari Hong Kong ini mencari tahu dukun yang paling kuat di situ, dan ketemulah satu dukun yang memang dia tidak menyebut kalau dia itu dukun. Dia mempunyai aktivitasnya bertani, berkebun, ya, dan dia tidak
saya bukan dukun. Ngoten iki ya. 2 hari berturut-turut datang, Datang. minta mohon Bapak. Saya sakit hati. Sampai pun nginap di sana. Tidak diladenin oleh si dukun tersebut. Karena dukun tersebut benar-benar tidak mau lagi saya. Dan akhirnya melihat kerja kerasnya, keinginannya, sakit hatinya. karena dia tidurnya di teras depan. Nggih, Saya tidak akan pulang Pak kalau misalnya Bapak tidak bantu. Akhirnya jam 3:30 subuh nggih. dia bangun. Nggih. Dia lihat masih di situ. Kenapa kamu masih di sini? Saya mau nunggu Pak. Walah. Akhirnya dia kasih tahu, saya tidak bisa membantu di sini, tapi saya berikan amalan. Oh. Kamu kerjakan sendiri, karena saya tidak mau ikut campur. Diberikan amalan, Ngoten ki. catat dia semua. Setelah itu, ya dilakukan sendiri di rumah tuanya itu. Lagi niku. 4 hari dilakukan. Nggih. Puasa, ritual, meditasi, dan permohonan dengan iblis. Ya Allah, lah sakit hatinya orang. Ya. Setelah itu ketahuan kalau misalnya itu berhasil atau tidak, Nggih. air putih yang di gelas itu Nggih. akan menjadi air teh. Oh, berwarna. Itu menandakan kalau kau berhasil. Akhirnya malam itu air itu berubah warna Jadi teh. Jam 12 malam teh berubah. Terus lama-lama berubah menjadi air teh. Baru dia, apapun yang saya lakukan ini, dosa saya akan tanggung sendiri. Dari situ dimulai. Jadi si nggih. Scorpio, Oke. ya, langsung pas pada saat tidur seperti ada benda masuk dalam sini. Kapok kelakuan. Bilang sini langsung melembung. Melembung langsung seketika ki. Makane. Tuhan ngeridoi kayak ngono. Melembung seketika. Tuhan meridoi. Kenapa kok Tuhan meridoin? Ya itu tadi, Kelakuanmu. kelakuan. Ya. Dan pada saat saya rogo sukmo, tak. 1000% berubah dari dunia nyata. Ngoten ki. Kimacan, bantu saya Kimacan. Kenapa saya dizolimin Kimacan? Dia pikir saya nggak tahu. Dia pikir saya datang cuma langsung melihat. Langsung melihat. Saya melihat, Melihat meropok sebelumnya semuanya. dikuliti. Dan mohon maaf, ternyata almarhum orang tuanya Oke. adalah pada saat itu seorang lintah darat yang sangat kejam. Bunga itu 50%. Apabila tidak bisa membayar selama 2 bulan, harta diambil. Termasuk ya Rumah tanah tersebut. tanah itu ki. Baik kira telon. Ya, Ya. dirampas. Sudah dirampas langsung dibalik nama. Akhirnya anak cucu. Itu tadi. Terjadi pertengkaran ya. Pertengkaran. Aneh Makanya ki ya. warisan itu ya kalau bisa kita meninggalkan dengan cara baik-baik gitu loh. Betul. Caranya, cara mendapatkan menghasilkan. Kira ngono kabeh kira. Ya, sempat juga dari kabupaten dari daerah tersebut, ya, meminjam dari desa itu meminjam dana kepada mereka si bapak ini, ya, 30 juta untuk pengairan sawah, ya, pengairan sawah untuk 30 juta untuk biaya pengairan sawah, lokasi segala macam, ya, itu tidak dibayar, cuman bisa bayar 5 juta. Oh, sisa Dari dinas daerah situ. tersebut. Sisa sekian. Jen. Dan akhirnya diambillah 2 petak sawah. Saya nggak mau tahu, saya mau ambil tanah. Dapat 2 petak yang dinas bukan dinas daerah, dinas desa. Ke desa tersebut. Mengambil, Jatah desa tersebut. Akhirnya diurus oleh dinas desa untuk ya ambil silakan. Dan diuangkan lebih dari itu ternyata. Lah nggih niku. Lah ternyata Itu. kan ya Ki ya. Terdengar. Jadi kayaknya hasil seperti itu. Jen. Sehingga anak-anaknya pada keras semuanya nih. Serakah semuanya. Ngakui. Dan setelah saya lihat pas dia saya rogo sukmo, saya minta tolong Kimacan, bantu saya buang ini semuanya. Ya saya buang sehingga kamu karakter aslimu keluar lagi seperti itu. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu di sini karena apa yang kamu lakukan membuat hati orang lain hancur. Itu tanah keluarga, itu tanah kami Kimacan. Emang dia bukan keluargamu? Kamu sudah dapat jatahnya.
5 orang anak sudah dapat jatahnya. Ya. Dan kamu dapat sendiri-sendiri. Kamu anak tertua, anak yang diberi tanggung amanah. Untuk bisa membagi dengan baik. Dari 5 saudara ini, saudara yang keempat ini kan paling miskin. Kamu tahu paling miskin dibandingkan adik-adikmu yang lain. Ya. Pada saat anaknya mengangkat derajat orang tuanya dengan bekerja di luar negeri dan Buat buat rumah yang lebih besar, harusnya kamu bangga. Dari adik-adikmu ternyata ada anaknya yang membantu buat itu semuanya. Prahara rumahnya lebih bagus, lebih modern. Kok sakit hati? Sakit hati. Karena anak-anakmu tidak bisa bekerja. Itu tadi. 3 anak-anakmu sudah tua bangka itu sudah menikah, tidak bisa bekerja. Siapa yang salah? Sedangkan adikmu nomor 4 yang kau bilang miskin, ya, anaknya bisa bekerja. Kenapa? Anaknya tahu orang tuanya harus diangkat derajatnya. Makanya dia banting tulang di luar negeri. Kau hancurkan begitu saja. Ya, yang melakukan ini adalah anak dari adikmu sendiri, yaitu ponakanmu. Sakit hatinya. 3 tahun dia kumpulkan, dia nggak jajan, dia nggak beli apa-apa. Tuh, rumah no. Kau hancurkan begitu saja. 85% udah hampir selesai. 100% dia akan pulang. 80%, 85% rumah itu belum selesai. Kau udah bulldozer ini. Ya. Tuh. Jadi ini layak untuk kau dapatkan. Terus si Macan kenapa kesini? Ya itu memberitahu. Supaya utakmu ikut sadar. Ojo keras hati. Satu yang bisa penyakit ini sembuh. Kau datang dan minta maaf, bersujud kepada adikmu dan anak adikmu atau ponakanmu untuk meminta maaf itu semuanya dan mengganti rugi semua rumah yang kau ratakan itu. Kalau untuk sembuh. Tapi kalau masih egomu, seminggu lagi mohon maaf, nyawamu tidak tertolong. Sebenarnya tadi kuntilanak, gombel. Seperti itu dia lama mikir. Kenapa? Kau diam. Takut dengan hartamu, takut kalau misalnya kamu gengsi karena dia adikmu dan ponakanmu, Kok salah? itu kesempatan masa 1 minggu lagi. Apabila itu tidak lakukan, sakaratul maut akan menjemputmu. Dan untuk si anak dari itu udah urusan dari si anak itu. Nah, gini kok. Ya kenapa Tuhan izinkan? Nah itu. Dan akhirnya ternyata setelah saya cek 3 hari terakhir kemarin itu udah mendekat-dekat ini 1 minggu. Dekat-dekat mau anu. Suwe Kenapa sudah nggak mikir bisa? Dan akhirnya ke sana ditandu. Ditandu, ya, ditandu dan diturunkan, dibantu oleh anak suami dari si Scorpio. Dia apa ndu minta maaf sebelum Mbak meninggal, kata dia. Minta maaf sini. Tidak ada tangisan sedikit pun dari keluarga mereka. Tuh. Dan anak yang kerja di Hong Kong itu tidak ada nangis. Jangan pernah ijak rumah kami, ini rumah kami. Sudah cukup menyakitkan hati kami. Kau seperti saudara, tapi seperti iblis. Ampun, saya minta maaf, saya akan bertanggung jawab semuanya. Akan ganti semuanya, saya minta maaf, kata dia. Jangan sampai pada saat saya meninggal, kalian belum memaafkan. Dan akhirnya, ibu, yang adik nomor 4 ya, ibu dari si anak yang bekerja di Hong Kong tersebut. Mas, maafkanlah. Enggak Bu, nggak bisa kayak gini Bu, biarkan saja. Resiko saya yang tanggung. Maafkanlah demi ibu. Itu tantemu atau apa? Itu budemu. Ya, itu budemu. Takutnya nggak bisa ketemu lagi. Enggak Bu, gitu. 3 tahun saya kerja buat ini semua diratakan. Dan akhirnya si adik yang nomor 4 dibilang, Mbak, ini mau ditanyakan lagi. Kalau Mbak benar mau bertanggung jawab, apakah Mbak mau membangunkan itu lagi, membangunkan rumah itu dengan denah yang seperti itu? Iya, Mbak mau. Mbak mau jual tanah yang dipemberian dari Bapak untuk membangun itu.
betul. Harus ada surat tanda Semuanya tangan. harus lengkap, itu harus Panggil itu. Pak RT, Pak RW, apa di yang Notaris? bukan. Apa nih, kok? RT RW kelurahan. Pokoknya dinas kelurahan itulah untuk itu Desa, pihak untuk desa, memanggil. ya, Ki. Tulis semuanya. Jadi ada akte itu dibalikin Oke, balik dan nama. akte yang ada tanah yang satu di sana dijual untuk membuat rumah itu kembali. Dan habis itu si Scorpio minta maaf dengan Oke. yang si pelaku tersebut. Ya, dia bilang ini belum apa-apa Mbak. Oke. Saya bisa melakukan yang kejam melebihi Mbak. Ya, Melebihi yang Mbak perbuat. bukan Mbak apa namanya? Bude. Ya. Bude mencamkan ini kalau Bude melakukan ini lagi, saya bisa melakukan lebih dari ini. Dan anak-anaknya bertunduk. Nah, gue. Ini itu tadi sudah dibicarakan baik-baik. Dan setelah itu dia pulang Kentut. karena ada penetralnya. Karena si anak dari ponakannya itu ada penetral. Oh, ada ngasih netral nih, Ki. Ini, Ki. Dikasih di bagian punggung belakang tulang ekor gitu. Oh, dioles. Dan itu tadi setelah mulai udah banyak kebaikan, telepon terus. Oh, Mas, ini tanah udah jadi, paling tukangnya tukang kemarin aja ya katanya. Ini uangnya mau gimana? Manusia harus kayak gitu, dipentokin dulu. pasti. Dan itu tadi. Serahkan. Dan untuk si pelaku ya, Oke. untuk menetralisirnya Oh, ilmu itu. ya harus berbuat baik. Oh, ngoten, Ki. Karena itu energi tertinggi juga. Oh, Karena bermain dengan iblis. lain dengan iblis. Aja anu nanti keluargamu sih kena anu loh, Ya, ora iso. Jadi Nyimbang. Jadi harus bisa memperbaiki diri. Itu akan luntur dengan sendirinya dengan berbuat baik. Dengan Karena kebaikan. emosinya udah emosi iblis. Oke. Selevel dengan emosi iblis tidak namanya Tidak. tega melakukan apapun. Apapun juga ya, Ki. Karena hati manusianya sudah tertutup oleh iblis. Udah iblis. Seperti itu. Tapi insya Allah itu hanya niat untuk balas dendam saja, bukan untuk Berkelanjutan. Berkelanjutan. Waduh, hati-hati deh berkelanjutan. Tapi kan pilihan ya, Jadi Ki, ya. pesan penting yang kita ambil dari Rogo Sukmo kali ini ya, jangan pernah ngerebutin warisan sayang. Aduh, wis. Ya kalau belum haknya, belum Ya, bukan iya. bukan hasil keringat kita kok. Ya udah bagi rata lah dengan adik-beradik. Alah nggih. Ya. Wis ana wasiat Apabila juga. kalian berebut warisan, hancur kehidupan kalian. Ngoten deh, Ki, ya. Kalian itu loh ya, apalagi penontonnya Pintu Misteri. Nggak mungkin nggak ngedenger ocehannya Mas Jawir dari cerita Rogo Sukmo Ki Macan yang sering mendapatkan membantu Rogo Sukmo yang mendapatkan masalah karena warisan. Ya, Ki, ya. Iya. Banyak sudah cerita Rogo Sukmo yang rebutan waris, mengambil harta, mengambil warisan hak berlebihan, tidak sesuai dengan surat wasiat, tidak sesuai dengan amanah almarhumah, itu banyak sudah cerita Rogo Sukmo. Lebih baik kayak gini aja. Oh ya, kalian. Kamu mau jatah berapa misalnya? Ya, terserah saja. Mau kasih saya berapa? Nah, Ya enggak juga nggak apa-apa. Nah, Kayak gitu. gitu aja. Mana baiknya aja. Ngoten ya, Ki, ya. Udah dikasih tahu kok ya, sik tetep ae ya. Aduh, kalian itu ya Karena kadang-kadang nggak ngerti. orang-orang yang serakah dengan harta warisan itu dikuasain oleh jin. Hanya jin dan iblis lah yang bisa menaklukkan orang-orang yang serakah dari bisikan jin dan iblis. Nah, itu tadi ya, Ki, ya. Walah kak ya. Wis kalian masalah harta warisan ndak usah rebut-rebutan, sesuai ada dengan surat Dia pikir wasiat. dengan adanya saya datang sana, saya akan mendukung perilaku busuknya. Saya akan mengobatin, terus mengantarin balik lagi ke pelakunya. Pikirnya. Gimana sebelum membantu kalian akan melihat lebih lanjut. Nah, kalau kalian yang salah ya ngapain juga dibantu, karena kalau dibantu orang salah dibantu tidak akan ada pembelajaran ya, Ki, ya. Betul. Makanya itu ora usah aneh-aneh. Penontonnya Pintu Misteri ini juga kamu itu udah 8 bulan kok ya ndak berpikiran positif. Coba kalau kamu nggak serakah, nggak mungkin kejadian, nggak mungkin jatahmu juga kau jual untuk bangun rumah. Kau dewe yang golek penyakit yo.
Ya, anak adikmu bisa buat rumah sebagus itu. Anakmu kemana? Lah tuh, itu pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak Niki. Nanti setelah ini Mas Jawi ingin kaki macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir, akan panen keberuntungan di akhir tahun 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan memanen keberuntungan di akhir bulan Desember di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawang di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Mau lemes-lemesan ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana. Dan yang saya buat di sini, ya, tidak banyak, cuman hanya 20 botol saja. Dan itu pun saya pilih orang-orangnya, karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila, ya, saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik, ya. Untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing,
bermohon kepada Tuhan, ya. Dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, dua ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin. Dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini, ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol. Ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah, Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini. Ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana, ya, beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain, ya, untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin. Itu tetap bermohon kepada Tuhan, karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya. Kalau tidak, minyak ini akan luntur dengan sendirinya, ya. Gitu ya, Ki, ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah, ya.
gitu nggih Ki ya, dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya kartu Oracle dan kartu Tarot ya, beserta Kitab Prabu untuk menerobos dimensi portal bulan Desember, tepatnya di akhir bulan Desember di tahun 2024 ya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, hari ini saya akan menggunakan parfum aura ya, parfum Sang Jagat, yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, dan juga bisa memproteksi tubuh kita ataupun melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif di luar sana dan pergaulan-pergaulan buruk atau pengaruh buruk, sehingga pengaruh buruk itu tidak masuk di hati dan di pikiran kita. Karena tanpa kita sadari, pengaruh buruk itu gampang sekali kita serap. Jadi semoga dengan menggunakan dengan menggunakan parfum Sang Jagat ya, kita bisa menolak dari pengaruh buruk di luar sana. Alhamdulillah. Biasanya parfum Sang Jagat ini saya gunakan untuk saya menerawang, bekerja sehari-hari, beraktivitas seperti kalian di luar sana, dan juga untuk bertemu orang banyak ya, saya gunakan parfum Sang Jagat. Parfum aura, parfum Sang Jagat, syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan golongan darah ya. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang panen keberuntungan ya di akhir tahun 2024. Celebration, kebahagiaan ya. Angka yang keluar dari celebration ini adalah 8. Jadi saya pastikan ya, 8 tanggal lahir ini ya akan memanen keberuntungan di akhir tahun 2024, tepatnya di bulan Desember akhir. Alhamdulillah, ini Ki Macan melihat ada 8 ya. 8 tanggal lahir panen keberuntungan. Oleh orang panen berarti ya pernah menanam ya Ki ya. Nanti kira-kira tanggal lahir apa saja ya. Panen keberuntungan. Tanggal lahir 10 nomor setunggal. 10 rek. Tanggal lahir 21. Ono bolu ya. Tanggal lahir 7. Tanggal lahir 7. Tanggal lahir 4. 4. Kurang 4. Tanggal lahir 14. Ya, 14 ya. Kurang 3. Tanggal lahir 23. 23 kurang 2. Tanggal lahir 24. 24. Yang satu terakhir Ki. Terakhir. Tanggal lahir 22. 22. Ya, 8 tanggal lahir ini adalah simbol dari kerja kerasnya di masa lalu ya. Yang mana mereka memiliki 8 energi air, yaitu 8 seperti ini ya. Rezeki tak terputus. Alhamdulillah. Akibat apa yang ditanam mereka. Kita lihat apa yang dimaksud dari 8 tanggal lahir ini untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Panen ya. Panen keberuntungan. Tuh ada 8, selamat ya Rek ya. Iya. Tanggal lahir ya. Ini ingat ya. Tanggal lahir yang mana pernah mengalami titik terendahnya manusia, tidak pernah dihargain, diremehkan, direndahkan, dijauh, difitnah, bahkan sempat dikucilkan. 8 tanggal lahir ini, yang mana akhirnya mereka bisa bangkit dari keterpurukannya di akhir tahun 2024 ya, sehingga keberuntungan itu akan bisa diambilnya. Keberuntungan itu muncul dari hasil karma baiknya di masa lalu kepada orang-orang sekitar. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kebaikannya ini ya, karena yang orang-orang di luar sana ya, taunya pada saat mereka berjaya saja. Ya, pada saat mereka jatuh ya, mereka jauh, tapi mereka ditemani oleh Tuhan, yang mana Tuhan sedang melihat bagaimana kebaikannya di masa lalu. Ya, jadi apabila pada saat mereka jatuh di bulan-bulan yang lalu, ya, mungkin mereka anggap di tahun 2024 ini
tahun yang mana membuat mereka pembersihan dosa. Pembersihan dosa. Ya. Anggapan mereka tahun 2024 kok nggak sama dengan orang-orang orang-orang kok bisa sukses ya, tapi kok saya terjatuh, tidak bangkit-bangkit. Orang-orang yang dulu banyak di sekelilingnya hilang seperti lenyap di telan bumi. Hanya orang-orang terdekatlah seperti orang tua, adik-beradik, sahabat yang ada pada saat itu. Betul. Ya, segelintir orang yang mana pada saat dia jatuh hilang loh teman-teman yang lain. Toksik menghilang. Ya, tapi Tuhan dan semesta melihatlah ternyata kalian adalah orang-orang baik di masanya. Selain kalian bisa membantu orang-orang lain di luar sana, tanpa mereka sadarin mereka pun pernah menanam kebaikan kepada orang-orang yang pernah kabur itu loh. Dan sehingga di tahun 2024 akhirnya mereka sudah lolos pembersihan dosa, pembersihan karakter. Betul. Ya. Dan akhirnya ternyata Tuhan telah memisahkan mana yang baik, mana yang baik buruk buat dirimu. Betul. Ya, sehingga di akhir tahun 2024 ini mereka memetik hasil karma baik yang pernah kamu tanam. Alhamdulillah. Ya, 8 tanggal lahir ini ya. Jadi apabila di akhir bulan Desember sudah banyak kebaikan-kebaikan, ayo flashback di masa lalu pada saat kamu susah. Betul. Ya. Ayo. Itu perjalanan sangat panjang sekali di tahun 2024 loh. Jatuh bangun, orang tidak menghargai, orang tidak percaya denganmu. Dikucilkan. Ya. Buka usaha bangkrut lagi. Ya. Buka usaha sepi, kerja ditindas orang, kerja difitnah orang. Tuh. Ya. Freelance tidak dipercaya orang. Diremehkan. Ya. Ya, dari situ kalian belajar. Betul. Setelah kalian melewati masa-masa seperti itu, pencucian dosa semuanya. Inilah waktunya kalian bangkit. Ya. Apa yang kalian sedang rencanakan itu akan terwujud di akhir Desember. Catat, di akhir Desember ini adalah sejarah hidupmu untuk bangkit. Alhamdulillah tuh, Masya 8 tanggal lahir, siap-siap untuk bangkit. Saya yakin 8 tanggal lahir ini tanggal lahir pilihan. Ya, yang mana semesta memilih kalian karena kalian lolos seleksi. Betul. Ya, pada saat kalian bangkit nanti sudah mulai memetik kebaikan-kebaikanmu, ya. Ingat orang-orang yang pernah membantumu. Kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang beruntung dalam hidup, ya, jadilah orang baik, orang yang jujur, orang yang bekerja keras, orang yang ingat siapa yang membantumu pada saat kamu susah. Betul. Jangan berbohong, jangan berkhianat. Apabila kalian berbohong dan berkhianat, saya yakin kalian akan menutup jalan suksesmu sendiri. Tuh dengerin ya. Ingat, semua orang di luar sana, ya, semua orang pernah ngerasain namanya sedih, pernah ngerasain namanya dikecewain, pernah ngerasain yang namanya dibohongi, pernah miskin, pernah ditipu, ya, pernah dipermalukan, pernah difitnah. Semua orang pernah lakukan itu. Pernah melakukan dosa, pernah semua. Bukan kamu saja sendirian. Karena si manusia, kita manusia yang di dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk bertumbuh menjadi besar, bertumbuh menjadi orang-orang baik, ya, bukan banyak mengeluh. Nah, sudah cukup untuk mengeluhnya. Nah, karena tanggal lahir kalian tanggal lahir pilihan nih, ya, tinggal bagaimana cara berpikir ke depannya, bagaimana cara untuk bangkit lagi dari lumpur tersebut. Nah, dengerin. Bagaimana cara untuk keluar dari zona tersebut. Itu karena banyak peluang apa yang kamu kerjakan akan menghasilkan uang. Ya, kita lihat ya bagaimana Tuhan dan alam semesta akan mengangkat kalian. Alhamdulillah. Ya, akan dipertemukan dengan orang-orang baru, ya, yang selaras dengan kondisimu saat ini. Orang baru. Yaitu tadi
Kalau dulu kan kalian bergaul dengan orang-orang yang toksik, kalian akan jadi toksik. Nah, ini kalian akan dipertemukan dengan orang baru, dengan pemikiran baru, dengan pola pikir yang baru, dengan skill yang baru, sehingga kamu menciptakan orang baru yang bagus. Orang baru yang mempunyai mental yang baru. Orang baru yang mempunyai energi positif, jadi kamu ikut positif ya, Ki. Oke. Seorang wanita yang sedang memetik koin. Artinya waktunya kamu memetik koin. Apapun yang kamu kerjakan, seperti kamu freelance, saya yakin apa yang kamu perjuangkan melalui pekerja freelance tersebut, di akhir bulan Desember kalian akan kewalahan untuk menyusun strategi waktu. Ngoten dia, Ki, Ya. Dan apabila kalian mempunyai usaha ya, yang usaha kecil ya, siap-siap ya. Pesanan, orderan akan meningkat. Betul. Ya. Waktu istirahat kalian akan berkurang. Ya, mungkin kemarin banyak waktunya, jadi bisa tidur nyenyak segala macam, siap-siap. Ya, waktu akan tersita, tenaga akan tersita, pikiran akan tersita. Ya, itu risiko untuk naik pesat. Karena orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Kalian sudah diciptakan seperti ini, manfaatkan waktu sayang, karena ingat, kesuksesan itu ada masanya. Betul. Jadi pintar-pintar kalian untuk memanfaatkan masa tersebut, ya. Betul. Dan untuk yang belum bekerja, ya, akan banyak tawaran untuk menarik kalian. Jadi pada saat sudah keterima kerja, yang biasanya tidur 12 jam, 13 jam, yang mungkin 6 jam, 7 jam nikmatin, karena duitnya bekerja. ada karena bekerja, ya. Dan untuk bekerja suatu tempat ya, ini disarankan untuk kalian bekerja jujur, karena akan dilihat dari bos, majikan, dan juga untuk owner-owner yang lainnya untuk melihat kamu, kamu jujur atau tidak, akan ada pengetesan dari mereka untuk itu masalah uang. Jujur selalu ya, Ki, ya wis ndak usah, jangan mengambil hak yang bukan hakmu, apapun itu. Ya. Kamu mau ada di depan, kalau memang bukan hakmu ya coba sentuh. Ya. Nah, di dunia ini kekurangan orang jujur. Mungkin yang pinter banyak ya, tapi jujur kurang. Jadilah salah satunya. Kalau kalian sudah jujur, kalian akan jadi manusia yang paling beruntung dalam hidupmu. Betul ya. Ayo Rek, kita awali dengan kejujuran apapun itu. Kalau hal kecil kita bisa jujur, insya Allah Tuhan menitipkan hal besar, ya kita akan tetap jujur. Ya, Ki, ya. Alhamdulillah. Kenapa malih nih, Ki? Saatnya memetik lo, Rek, ya. Nah, alhamdulillah. Semua beban pikiranmu yang selama ini yang kau anggap tidak akan pernah selesai, hutang piutang, ya, akhirnya lunas, rumah tangga cerai karena perekonomian, ya, beban pikiran itu satu persatu Tuhan akan mengangkat dan memberikan jalan solusi. Alhamdulillah, beban pikiran ya, Ki, ya. Waduh, akhirnya gambarin lo laki-laki sing makan tapi akhirnya Tuhan memberikan kebaikan solusi, ya. Satu persatu beban pikiran akan tersolusikan. Alhamdulillah. Ya. Tanggal lahir yang terpilih untuk di akhir tahun 2024 ini adalah tanggal lahir debu. Debu. Yang mana mereka gampang diatur oleh alam semesta dan gampang sekali terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran buruk dari orang-orang terdekatnya. Hati-hati. Jadi hati-hati, kalian gampang sekali dibawa oleh alam semesta ke jalur yang baik. Dan gampang sekali terbawa dari pengaruh-pengaruh buruk dari orang-orang sekitar. Jadi, ya, kalau kalian sudah ada tanggal lahirnya di sini, pesan saya yang harus kalian ingat, jangan ingat enaknya saja nih. Betul. Ya, enak nih. Saya jual apa aja bakal laku. Saya ngerjain apa aja berlaku. Hati-hati. Ya, jangan pernah kalian melakukan yang apa ya? Jadi kecurangan, terus kalian tidak, kalian mengikuti hawa nafsu, ambisi, ya, itu jangan sekali-sekali kalian lakukan, ya, karena kalian gampang sekali terpengaruh hal tersebut. Kamu bisa bangkit, kamu bisa jatuh, ya. Apabila kalian berteman dengan 4 orang pemain judi, kalian akan jadi kelimanya. Dengerin. Apabila kalian berteman
dengan 4 orang pemabok, pasti kalian akan jadi kelimanya. Apabila kalian berteman dengan 4 tempat orang toksik, yang suka ngomongin orang, yang suka ngibahin, kalian akan jadi kelimanya. Tidak mungkin tidak. Tapi apabila kalian bertemu dengan orang baru, orang yang sukses, orang yang punya usaha di mana-mana, kerjaannya bagus, tempat freelance-nya bagus, kerjaan freelance-nya bagus, terus kamu bergaul, Tuhan memberikan celah untuk kamu bisa berkomunikasi dengan baik, Tuhan memberikan celah untuk kalian bisa tukar pikiran dengan pikiran baik, bertukaran pikiran, itu sudah rezeki. Ya, karena ilmu, ya, kalau ilmu itu kalau semakin kamu gali, itu akan tajam. Terus orang-orang yang terdekat tersebut, ya, orang-orang baru yang datang pada kalian itu, ya, itu udah cara Tuhan. Tergantung pikiran kita mau bergaul dengan mereka atau tidak. Karena sejatinya kalian sudah selaras dengan mereka. Tinggal kalian mengikuti cara pola pikirnya, cara mereka menjalani bisnis seperti apa, strateginya seperti apa. Belajar dari situ. Kalian belajar dengan kalian berteman dengan 4 orang yang sukses, saya yakin kalian akan kelimanya di tahun ini. Gitu ya, ya. Jadi saya selalu bilang, ya, hati-hati dengan langkahmu. Setiap langkahmu akan mendapatkan resiko untuk kehidupanmu di masa depan. Hati-hati. Ya, setiap langkahmu. Jadi makanya jangan pernah salah memilih langkah. Ya, jangan salah memilih langkah, karena ini bukan permainan game yang suatu saat kalian riset. Balik lagi balik lagi ke awal. Tidak. Ini akan bersangkut paut ke depannya nanti. Ya, karena orang-orang yang hidup di zamannya era sekarang, ya, era sekarang, tidak termasuk untuk orang-orang yang lembek. Apabila orang-orang lembek, semesta akan jatuhinnya lagi. Tidak cocok untuk orang yang lembek. Ya, lembek tuh kayak kita kelemar-kelemar, ngeluhnya banyak, ya, berjuang sehari 2 hari, ngeluhnya 2 minggu. Gini ku kayak ngeluh, nggak bisa ya, Rek. Semangat Rek. Ya, jadi untuk 8 tanggal lahir ini, setelah kalian menonton ini, ayo cari strategi, cari inspirasi, cari peluang bisnis seperti apa ya, gitu loh. Jangan nontonin drakor berhari-hari, padahal udah titik terendah, padahal token udah mau habis, padahal YP udah mau habis. Drakor aja, hal-hal nggak penting. Terus beras udah mau habis nih, padahal mainin game buat hiburan. Nggak boleh kayak gitu. Mikir bagaimana ini beras mau habis, gimana caranya. Bukan nih pada saat beras mau habis atau token mau habis, jangan pernah berpikir bagaimana caranya saya bisa meminjam uang. Semesta akan mengirimkan pinjam uang. Tapi kalau kalian berpikir bagaimana caranya saya bekerja bisa ngasilin uang dan bisa menghasilkan uang untuk beli token, untuk beli beras, ya Allah, itu akan keluar dari semesta. Caranya seperti itu. Tapi kalau kalian pertama, gimana caranya ya saya untuk bisa pinjam uang nih, dari pinjol kayak dari apa segala macam, ya itu yang kalian dapat. Karena kalau misalnya kalian pinjam, pasti akan ada pembayaran. Tapi kalau misalnya kalian berpikir untuk bekerja dan menghasilkan uang, itu tidak ada pembayaran karena upah dari tenaga kalian. Itu ya, bro. Makanya selaras. Bagaimana caranya mendapatkan uang dengan saya bekerja. Betul. Jangan sekali-sekali bagaimana mendapatkan uang untuk saya bayar kontrakan. Pinjam di luar mana ya? Bisa kontrakannya itu dapatnya pinjam. Betul. Itu yang bikin numpuk semua, karena pemikiran kita minjam, bukan menghasilkan dengan cara bekerja apa ya, kerja apa ya, usaha apa ya, jual apa ya. Semesta akan, apalagi zaman sekarang nih, zaman handphone ya, gampang sekali sinyal semesta tuh, gampang sekali. Apa yang kalian sedang pikirkan pasti itu yang keluar kan. Nah itu dah. Jadi kalau kalian pikirin apa ya, usaha apa ya, jual bisnis apa ya, nah itu keluar sendiri dengan sinyalnya semesta. Jadi apa yang kalian cari pasti itu akan keluar. Tiba-tiba muncul. Betul. Ya. Wah, jual keripik ini nih. Nah, udah ada ide nih. Cara membuat. Di sini bukalah di YouTube. Cara membuatnya seperti apa ya? Lihat modalnya berapa ya?
Itu bro. Ya. Udah cukup. Nah, thank you. Cukup ya Ki ya. Waduh, ini tadi lah ya. Selamat untuk 8 tanggal lahir. Tapi ada wanti-wantinya Ki Macan yang dimana 8 tanggal lahir ini mudah terpengaruh oleh energi-energi negatif, pergaulan yang tidak benar, hasutan dari orang-orang yang membuat kalian jatuh lagi ke bawah. Ingat sanjungan, jangan sampai kalian terlena dengan sanjungan ya. Karena kalian energi debu. Energi debu mudah gitu ya Ki ya, mudah terbawa arus gitu ya. Jangan begitu ya Rek ya. Kalian mendapatkan kebaikan nantinya itu karena Tuhan yang Maha Esa. Ingat, Tuhan tidak menyukai hal-hal yang bersifat negatif. Kalau kalian sudah sombong, belagu, mudah tersanjung ya, nanti akhirnya apa? Gengsimu naik, akhirnya Tuhan akan menurunkan lagi. Ingat, susah-susahmu kemarin memang kurang susah tak kamu Rek, sehingga kamu dinaikkan lagi. Kok kamu lupa susahmu kemarin, kamu dihianatin orang, dijauhi orang, pasangan pun kabur. Pasangan kabur, kok dikasih naik derajat lagi, kok kamu lupa diri mengulangi lagi kesalahan. Ya, jangan sampai nanti kalau jatuh lagi susah lagi naiknya. Ya, Mas Jawir wanti-wanti kayak gini supaya apa? Supaya kalian pun tetap bisa bertahan dengan baik. Zaman sekarang pun juga untuk bersedekah itu juga butuh duit loh. Betul. Kalau kalian makanya kalau sudah berada di titik poin yang settle semuanya, ekonomi bagus, ini bagus, itu kan lebih memudahkan tabungan akhirat kalian. Betul. Ya. Kamu mau membantu orang gampang, mau membantu pendidikan orang gampang, menaikkan derajat orang gampang. Masya Allah, tabarakallah, bukan ya. Makanya rasa pamer-pamer ya. Terima kasih banyak Niki. Kalau untuk sifat karakter positif apa ini yang harus ditonjolkan? Sifat karakter yang positif. Ya, ada 3 karakter yang positif untuk 8 tanggal lahir ini. Ya, jangan pernah membandingkan rezeki orang lain dengan rezekimu. Niki. Ya. 2, emosi dikontrol. Niki. Dan ketiga, jujur. Betul ya Rek ya. Jangan membandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Proses orang lain dan prosesmu berbeda sayang. Betul. Kemudian emosi, ojo gampang emosi. Walaupun Tuhan menitipkan emosi di dalam manusia, ya, tapi itu kan pilihan. Kalau emosi dan sabar, nah kalian mau milih mana? Kalau seandainya kamu milih emosi, ya jangan heran apabila nanti banyak keburukan-keburukan kalian dapatkan. Yuki, ya. Kalau kamu milih sabar, ya insya Allah pasti akan ada keindahan. Makanya Tuhan menciptakan ada yang buruk, ada yang baik. Kalau kalian memilih baik untuk jalan kehidupanmu, ya sabar. Tapi kalau kalian ingin memilih kehidupanmu dengan buruk, ya emosi. Sabar mana yang bisa membuat permasalahan? Ya, kalau kalian sabar tidak akan ada permasalahan. Tapi kalau kalian emosi, ya, di depan mata ada orang emosi, dan kalau kalian emosi mana yang tidak mendapatkan permasalahan? Siapa? Setiap emosi yang tidak mendapatkan permasalahan pasti masalah. Nah, makanya Tuhan menciptakan pikiran bagi manusia yang paling sempurna. Tuhan ciptakan untuk manusia memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi apabila kalian memilih di luar sana memilih emosi, kan Tuhan sudah menciptakan emosi. Silakan memilih emosi, tapi jangan salahkan Tuhan pada saat kalian salah memilih. Seperti itu. Pernah juga saya dengar di luar sana, kalian berbuat baik saja, nanti orang berbuat baik, bohong gitu. Nggak ada kita berbuat baik orang malah berbuat baik. Itu anak setan nih. Saya ngomong kayak ngono. Biarkan saja nih, walaupun kita berbuat baik, terus orang memberi kita jahat, biarkan saja. Ya, karena ada waktunya semesta akan menghantam orang tersebut. Tidak perlu dibalas. Ya, paham ya Rek ya, semua tergantung pilihan dari manusianya ya. Betul. Tapi kalau kamu milih yang tidak baik kemudian berharap Tuhan berada di pihakmu, jok ngimpi kowe. Kalau aku bolone dajjal nang sana ya. Nah, ikuti bolo-bolone si satanik aja yang mau ada reuni besar itu ya. Baik Ki Macan, terima kasih banyak nih. Ada 8 tanggal lahir yang tadi Ki Macan bilang. Nah, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir ini men-spill untuk media-medianya Ki Macan. Makanya kenapa ya, kalau kalian menginginkan media-medianya Ki Macan ya, ada 4 sifat yang kalian menghubungi admin yang tidak akan diloloskan sama adminnya Pintu Misteri. Energi sombong.
ya, kemudian tidak menghargai, Betul. egois, Terus. kemudian tidak sabar. Semua akan terlihat dari cara kalian menghubungi admin 1, admin 2, adminnya Pintu Misteri. Karena mereka dibekali amalan oleh Ki Macan. Admin 1, admin 2, setiap bulan purnama saya mandikan dia itu. Saya ritualin. Saya dupakan keliling. Kata dia gitu. Buat apa? Buat bisa mendeteksi Betul. orang-orang pilihan yang memesan produk saya, media-media saya ini. Ya, mereka saya ritualkan. Ya, untuk mendeteksi. Karena media-media yang saya buat di sini hanya orang-orang yang cocok, yang pantas untuk mendapatkannya. Orang yang tidak pantas, kenapa tidak bisa Ki Macan orang yang nggak pantas? Iya, kalian mau. Orang itu tiba-tiba kaya nanti, orang itu tiba-tiba bahagia, mereka Lupa tidak diri. menghargai orang. Betul. Mereka sombong. Betul. Mereka tidak sabaran. Ya. Nah, itu karakter itu saya tidak mau. Takutnya pas pada saat mereka udah sukses, udah bahagia, udah kaya, mereka merendahkan orang-orang yang lainnya. Itu kan. Tapi kalau misalnya mereka sudah lolos seleksi 4 itu, Insya saya yakin apabila mereka kaya, mereka sukses usahanya, pada saat mereka bahagia, mereka pasti ingat dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu maksud saya. Gitu ya Ki ya. Ayo kalian yang sudah pemakai medianya Ki Macan, siapa yang sudah mau lupa diri? Ayo ya, lupa diri ya kono ya. Oke ya, makanya tontonan Pintu Misteri ini semua untuk kebaikan. Kalian naik, kalian sukses, kalian jadi kaya raya ya. Itu kalian sendiri yang menikmati. Betul. Ya, adminnya Pintu Misteri Ki Macan sama Mas Jawir mana pernah ngerecokin kalian. Betul. Kalian order lagi monggo, tidak lagi pun juga tidak ada masalah. Tapi kalau ingin order lagi harus tetap jaga energi positif kalian. Manusia itu seperti ini loh. Pada saat dia sengsara, dia akan khusyuk sekali. Anjir Ki, leres. Akhirnya rezeki itu udah datang banyak, dia lupa Pasti. cara khusyuknya itu seperti apa. Nanti kalau sudah jatuh, Baru admin mengemis lagi. bantu admin. Nah, itulah Sedih-sedih. manusia. Banyak ya, banyak amin 1 amin 2 mendapatkan hal yang seperti itu ya. Makanya kenapa di tontonan Pintu Misteri ini, kalau penonton setianya YouTube Pintu Misteri, setidaknya kalau menonton omelannya Mas Jawir dan nasihatnya Ki Macan, jadi sadar diri lagi, Ya. kembali lagi ke jalur positif, karena kembali lagi kebaikan pun juga akan kalian sendiri yang mendapatkan ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Nah, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayanipun ini para penonton di Pintu Misteri ya, yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Buruan para subscribernya Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan dan jangan lupa bagikan video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, ini kakak-kakak bisa dilihat di sini. Ini untuk media-media Nippon Ki Macan ya, lengkap dengan nomor telepon admin yang akan membantu media di bawahnya. Kalau untuk di toko online itu ada di Shopee dan di TikTok. Cariin nama tokonya Pintu Misteri ya. Order jangan sembarangan order walaupun toko online. Kalian lihat deskripsi keterangannya, syarat apa yang diperlukan ya, dan kemudian cantumkan di note-nya. Agar kenapa? Agar admin yang bersangkutan mudah untuk merekap ya Ki ya. Karena Ki Macan mengisi media-medianya itu tidak sembarang mengisi loh ya. Harus diisi dengan maksimal. Ya, itu ya Rek ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya, jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan harus untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tenanglah, bukan perasaanmu yang hancur, hanya pikiranmu saja yang tidak kamu bisa atur. Ngoten Yuki ya, semua karena pikiran Yuki ya. Kalau kita bisa mengatur pikiran kita walaupun kita dalam keadaan hancur atau mudah mensyukuri, karena kita bisa napa niku, bisa selalu menempat. Kalau kita orang yang mudah bersyukur walaupun sehancur apapun, pasti ada yang bisa dibandingkan agar kita itu tetap bisa bersyukur. Ngoten ya Ki ya, agar kita terus positif. Kalau pikirannya kita semakin terpuruk, ya nanti akhirnya apa?
hal yang negatif yang akan terus kita dapatkan. Ngaten iki ya, matur nembah nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.